Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Karmila dengan NIM 122070015. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis regulasi fintech. Jadi, fintech atau financial technology adalah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Contohnya dompet digital atau biasa yang kita sebut e-wallet, P2P lending, crowdfunding, robo-advisor, insurtech, dan lain-lain. OJK adalah lembaga negara independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Adapun peran OJK dalam fintech, yang pertama, mengatur dan mengawasi P2P lending, inovasi keuangan digital, dan sektor keuangan non-bank berbasis teknologi. Yang kedua, menyediakan regulator sandbox untuk menguji inovasi keuangan digital. Yang ketiga, menyusun peraturan untuk perlindungan konsumen, transparansi, dan mitigasi risiko, dan memberi izin operasional dan mencabut izin fintech digital. Adapun peran BI dalam fintech, yang pertama, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran digital, termasuk dompet digital, KRIS, payment gateway. Yang kedua, memberi izin dan pengawasan pada penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mengembangkan BI Fast, KRIS, dan teknologi keuangan untuk efisiensi sistem pembayaran, serta menerapkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang terikat dengan sektor keuangan digital. Selanjutnya, regulasi utama fintech dari OJK. Yang pertama, POJK nomor 77/POJK.01/2016. Isinya layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi atau P2P lending. Yang kedua, POJK nomor 13/POJK.02/2018 yang berisi inovasi keuangan digital atau IKD. Surat edaran OJK nomor 21/CEOJK.02/2018 yang berisi tata cara pendaftaran dan penyelenggaraan sandbox. Dan yang terakhir, POJK, perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip APU-PPT. Adapun regulasi dari Bank Indonesia, yang pertama PBI nomor 22/PBI/2020 yang berisi sistem pembayaran. Yang kedua, PBI nomor 19/10/PBI/2017 uang elektronik. Yang ketiga, PBI nomor 18/40/PBI/2016 yang berisi pemrosesan transaksi pembayaran. Undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencangkup pengaturan sektor keuangan digital secara umum. Adapun tantangan regulasi di era digital, yang pertama, regulasi tertinggal dari inovasi. Teknologi berkembang lebih cepat dibanding proses legislasi, penyesuaian, dan regulasi. Yang kedua, tumpang tindih kewenangan. Peran OJK dan BI sering bersinggungan. Contoh dalam pengawasan e-wallet atau sistem pembayaran P2P lending. Yang ketiga, ancaman keamanan cyber. Fintech rentan terhadap serangan cyber, pencurian data, dan penyalahgunaan identitas. Yang keempat, fintech ilegal. Banyak platform fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin, merugikan konsumen. Penindakan hukum masih terbatas, terutama untuk entitas yang beroperasi secara lintas negara. Yang kelima, literasi keuangan digital rendah. Masyarakat pengguna fintech belum memahami hak, risiko, dan cara kerja teknologi keuangan secara menyeluruh. Rentan terhadap penipuan dan penggunaan yang tidak bijak. Yang keenam, ketimpangan akses teknologi. Belum semua daerah di Indonesia memiliki akses internet memadai. Ketimpangan ini bisa menciptakan gap inklusi keuangan digital. Kesimpulannya, regulasi fintech di Indonesia merupakan upaya penting untuk
mengatur perkembangan inovasi keuangan digital yang semakin pesat. Dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek fintech, mulai dari sistem pembayaran, pinjaman online, hingga perlindungan konsumen. Meskipun beberapa regulasi penting telah diterbitkan, tantangan masih banyak di era digital. Regulasi yang tertinggal dari inovasi, tumpang tindih kewenangan, risiko keamanan cyber, maraknya fintech ilegal, serta rendahnya literasi keuangan digital memiliki hambatan serius yang harus segera diatasi. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan progresif, serta penguatan edukasi masyarakat dan sinergi antara lembaga agar industri fintech dapat tumbuh sehat, aman, dan inklusif di masa depan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.